Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Selmi Sifani dari Ilmu Pemerintahan 2019 dan di sini ada teman aku. Coba kenalin namanya. Halo teman-teman, kenalin nama aku Maya Yusinta, biasanya dipanggil Maya, dari Prodi Ilmu Pemerintahan 2019. Nah, gimana nih Mais? Kabar kamu selama pandemi ini kayak gimana? Kamu ngelakuin aktivitas apa aja? Nah, kalau aktivitas ya seperti biasa, yang seperti yang dicanangkan oleh pemerintah, yaitu dengan WFH, work from home gitulah ya. Maaf teman-teman. Nah, kalau keadaan sendiri alhamdulillah sehat ya. Ya. Cuman kayak gimana ya, melihat berita-berita yang beredar dengan banyaknya tingkat penambahan kasus positif. Nah, ya. itu yang membuat agak overthinking sebenarnya. Iya, dan soal kuliah nih ya, kan kamu kuliah kan? Ya, alhamdulillah ya. Dan gimana nih pas selama COVID ini, gimana gitu? Kalau seperti perkuliahan yang seperti dilakukan di rumah masing-masing, menurut saya kayak kurang efektif ya. Dimana nggak semua orang gitu di rumahnya tuh ada koneksi yang lancar. Nah, kalau kayak gini kan maksudnya ada yang izin koneksinya gagal atau koneksinya kurang baik, buruk, kan ada juga yang rumahnya di pedalaman gitu ya Kak ya. Jadinya kurang maksimal juga gitu dari kampusnya juga. Dan semester dulu itu belum ada yang namanya bantuan kuota. Nah, jadi kayak gini kan Maya, kita tuh sebenarnya tuh ngobrol-ngobrol di sini tuh tujuannya untuk ngebahas apa sih gitu kan? Ngobrol apa tuh kira-kira? Nah, di sini itu kita mau ngebahas tentang keuangan negara ya, teman-teman. Nah, lebih spesifiknya kita mau ngebahas keuangan negara yang ada di UU nomor 17 tahun 2003, yang di situ tuh kita membahas tentang keuangan negara sendiri begitu. Kalau dilihat dari undang-undang itu kan membahas tentang keuangan negara ya. Iya. Dan menurut Kamaya itu apakah permasalahan perekonomian kita pada saat COVID ini tuh udah efektif atau belum? Kalau menurut aku sendiri ya pribadi itu memang belum maksudnya belum efektif ya, karena banyaknya orang-orang yang merasa terugikan karena pandemi ini. Seperti yang dilakukan oleh pemerintah dengan adanya PSBB, work from home, berarti orang-orang kan sepertinya kayak bekerja di rumah, nggak ada kayak di luar. Biasanya kalau di kantor kita makan siang di para pedagang ya. Aktivitas pun terbatas gitu. Iya, terbatas. Nah, adanya kayak kerugian buat para pedagang kaki lima atau sebagainya begitu. Nah, secara tidak langsung yang dilakukan seperti itu kayak nggak efektifnya gitu perekonomian di pandemi. Banyaknya orang-orang yang kayak mengalami kerugian ya begitu. Nah, menurut Kak Maya ini tuh apa sih arti atau maksud dari Undang-Undang nomor 17 ini tuh seperti apa gitu? Nah, di UU nomor 17 tahun 2003 ini itu kan emang lebih banyaknya membahas tentang keuangan negara. Apa aja yang ada di dalam keuangan negara itu. Nah, keuangan negara sendiri itu memiliki arti bahwa sebuah hak dan kewajiban negara yang berupa uang begitu. Tapi tidak semua harus berupa uang, ada yang berupa barang juga. Nah, di dalam keuangan negara sendiri itu ada beberapa aspek yang ada di dalamnya, seperti pemasukan dan pengeluaran negara, pemasukan dan pengeluaran daerah, terus adanya APBN dan APBD begitu. Nah, menurut kamu apa sih jenis pengeluaran atau pemasukan dari keuangan negara ini tuh seperti apa gitu? Ya banyak sih ya sebenarnya antara pemasukan dan pengeluaran itu yang ada di negara dan daerah. Yang pertama itu pemasukan dan pengeluaran yang ada di negara sendiri. Kalau pemasukan itu seperti itu tadi, ada ekspor dan impor. Nah, itu kan bisa menambah kas negara seperti adanya kas negara ya. Nah begitu. Nah, kalau yang pengeluaran itu bisa kita itu disalurkan di berbagai bidang. Nah, dari pengeluaran dari negara itu disalurkan ke itu APBD yang di daerah kan. Nah, tapi di antara itu nanti ada pembagian sendiri, ada di pendidikan, di kesehatan, di pariwisata dan banyak lagi. Nah, kalau di bagian daerah nih ada namanya disalurkan ke tiap desa-desa begitu. Nah, setiap desa nanti digunakan untuk pembangunan jalan atau pembangunan jembatan. Nah, seperti itu untuk bagian di pengeluarannya. Infrastruktur ya istilahnya. Istilahnya lah infrastruktur gitu.
Nah, jadi gini ya, Mai, pasti di sebuah negara itu pasti ada pemimpin Ya, yang pasti. dinamakan presiden. Nah, yang saya ingin tanyakan itu, apakah presiden itu ikut andil atau ikut berpengaruh terhadap pengelolaan undang-undang yang kita bahas ini, apa gimana itu? Nah, seperti yang kita ketahui ya, presiden itu menjadi kepala pemerintahan di Indonesia. Tonggaknya kan? Tonggaknya ya. Nah, kalau tidak dipungkiri, pasti presiden itu memiliki campur tangan di adanya tata kelola keuangan sendiri ya. Nah, jadi presiden itu bahwa selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan juga atas keuangan negara itu, begitu. Lalu yang kemudian akan diserahkan kepada yang bertugas mengatur uang itu yang akan terkait ke disalurkan kemana-mananya begitu. Nah, tadi kan Kak Maya itu udah menjelaskan ya maksud, isi, atau apa aja tuh yang dalam undang-undang. Nah, menurut Kak Maya itu sekarang tuh dinamika keuangan negara yang terjadi sekarang ini itu udah di luar COVID yang terjadi sekarang itu ya. Iya. Itu tuh menurut Kak Maya itu di mana ya? Kalau menurut aku pribadi ya, keuangan di Indonesia itu belum stabil. Karena masih banyaknya hutang Indonesia yang ada di luar negeri, dan itu Makin meningkat iya, juga ya. makin banyak juga kan. Nah, selain itu juga banyaknya korupsi yang merajalela, bahkan sudah menjadi suara yang itu sudah identik dengan Indonesia dengan korupsi. Bahkan pejabat-pejabat besar di petinggi negara pun juga melakukan hal yang sama, melakukan korupsi. Nah, selain itu juga banyak juga kayak pemimpin daerah yang sudah di OTT, banyak berita yang beredar seperti itu. Itu bahkan dari pemasukan penyalahgunaan EKTP atau apa juga itulah ya. Yang menyeleweng itu Yang menyeleweng ya, banyak uang yang seharusnya digunakan untuk ini, tapi malah masuk uang sendiri, kantong sendiri begitu. Ke rekening pribadi berarti ya. Iya, itu ke rekening pribadi. Oke, untuk segmen terakhir itu penutup ya, karena kita udah membahas kesini dan udah dapat kesimpulannya. Nanti kesimpulannya bisa kalian dengerin ya. Jadi mungkin itu aja yang bisa kita obrolin dan kita diskusi. Ya udah lama juga nih kita ngobrol. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, kekeliruan, dan terima kasih. Dari kami pamit undur diri. Ya, Dadah semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.